nama saya, nama Venita Mian, NIM 1803030024, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membuat sebuah parodi tugas mingguan yang ketiga mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul Diskriminasi Status di dalam Masyarakat. Berikut adalah videonya. Permisi Bu. Ini Bu, biasa bantu. Terima kasih Bu. Sini Bu, kita istirahat dulu Bu. Sini Bu. Istirahat sejenak aja Bu ya. Bisa marah Bu. Saya ingin menanyakan sesuatu sama Ibu. Oh boleh Bu. Ibu sudah berapa tahun buat begini Bu? Sudah 15 tahun Ibu. Aduh, kok lama sekali ya Bu. Ya mau bagaimana lagi, ini kan pekerjaan saya Bu. Ibu punya anak? Punya. Berapa Bu? Ada juga Ibu. Oh, jadi semuanya sekolah ya Bu? Iya, masih SMP. Oke. Oh, di sini Ibu sudah menetap di sini 15 tahun gitu maksudnya. Iya Ibu. Di sini punya tanah sendiri ya Bu atau? Tidak. Tidak. Oh, kasihan ya Bu. Ini jadi begini Bu. Jadi selama Ibu menetap 15 tahun di sini, Bos, Jadi selama Ibu menetap 15 tahun di kota Kupang sini, Ibu tidak pernah mendapat bantuan begitu, Ibu? Belum pernah. Kan Masa? saya punya KTP kan bukan di sini, jadi tidak terima bantuan. Tapi kan RT kan juga peduli loh Bu sama Ibu gitu. Masa RT tidak rekap namanya Ibu untuk terima bantuan? Tidak pernah. Tidak pernah. Oh, berarti pekerjaannya Ibu hanya ini Bu, pemulung. Dengan jual kue, anak-anak pulang sekolah jual kue. Ibu merasa ada diskriminasi begitu tidak Bu? Mohon maaf ya Bu, aku mengganggu waktunya sedikit. Jadi mau tanya Bu, Ibu di sini kerjanya ini ya Bu, pemulung? Iya. Sudah sehari-hari ya ini. Oh, jadi Ibu punya anak tidak? Punya ada 2 orang. Sekolah Bu? Iya, masih duduk di bangku SMP dan SD. Oh, suami kerja apa Bu? Sudah meninggal. Kok Ibu ketawa? Meninggal lagi. Ibu punya suami sudah? Punya tapi sudah meninggal. Aduh, kasihan ya Bu. Berarti Ibu sudah tinggal sendiri ya selama suami meninggal Bu? Dengan anak-anak. Tapi kebutuhan ekonomi mencukupi Bu? Ya kalau ada hasil dari jualan ini ya pasti mencukupi. Kalau tidak ya kita makan seadanya. Kalau sehari jualan ini berapa ya Bu? Paling tinggi ya 20.000. Kasihan ya Bu. Selama Ibu selama Ibu hidup berkeluarga, apakah Ibu pernah menerima bantuan itu dari pemerintah Bu? Bantuan sosial Belum begitu? pernah Ibu. Belum pernah. Kenapa Bu? Tidak tahu lagi, mungkin pemerintah tidak pernah perhatikan. Berarti Ibu merasa didiskriminasi begitu ya Bu ya? Iya. Ibu pernah sakit atau apa, tetapi karena karena biaya rumah sakit yang mahal, karena Ibu juga tidak memiliki kartu. Apakah Ibu pernah menerima bantuan itu dari pemerintah, bantuan sosial Bu? Tidak pernah Ibu, jangankan bantuan sosial, kartu BPJS kami tidak punya Ibu. Kalau misalnya saya atau anak-anak yang sakit ya kita tidak pernah ke rumah sakit, kan percuma kalau kita ke rumah sakit bayarannya mahal Ibu, dan kita tidak diperhatikan oleh pihak kesehatan. Oh, kasihan ya Bu. Terus kalau misalnya soal pendidikan anak tuh gimana ya Bu? Maksudnya apakah anak-anaknya Ibu disekolahkan di tempat yang bagus atau bagaimana Bu? Ya mereka sekolah di sekolah negeri kan lebih murah dari sekolah swasta ya. Iya Ibu, itu juga benar Bos Kak. Tetapi kalau soal bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, kira-kira kemana ya Bu? Untuk di desa ini kenapa sampai Ibu secara kan Ibu nih ekonominya pas-pasan ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu nih bantuan sosial yang disalurkan pemerintah itu kemana Bu? Itu Tahu kalau lihat di sekitar sini ya, di kelurahannya saya atau di RT-nya saya, kebanyakan yang terima bantuan tuh orang yang berada semua Ibu.
yang termasuk dalamnya ya orang yang mendukung mereka waktu pemilihan atau keluarga dari kepala desa atau dari RT itu sendiri sih. Kalau untuk rakyat biasa seperti kami ya tidak ada. Oh begitu ya Bu, jadi diskriminasi begitu ya Bu dari desa sini. Ya seperti itu. Kasihan ya Bu. Tapi apakah perasaan Ibu tidak ada niat bahwa Ibu bisa bangkit dari krisis? Oh jadi begitu ya Bu. Berarti Ibu merasa Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi Ibu merasa didiskriminasikan dari desa sini ya Bu. Iya. Saya juga mau tanya Bu, apakah Ibu tidak punya niat gitu untuk bangkit dari keterpurukan Ibu gitu loh? Secara kan Ibu kan miskin ekonomi gitu Bu. Apa Ibu tidak punya niat untuk menyampaikan suara hati Ibu kepada aparat desa di sini Bu? Ada niat sih Bu, pernah satu kali saya minta di desa buat kasih nama di desa untuk supaya saya dapat bantuan sosial. Tapi ya karena tahu kan zaman sekarang kan harus pakai uang kalau mau minta bantuan di orang lain. Saya sudah berapa kali ke kantor desa, ke rumahnya ya kita tidak pernah. Kasihan ya Bu. Bagaimana sih pendapat Ibu tentang itu Bu? Maksudnya dengan cara pemerintah atau dengan cara aparat desa melakukan ibu seperti itu, bagaimana perasaan Ibu saat itu? Sedih sih Bu, sedih kan dari pemerintah pusatnya kan itu uang kan untuk orang-orang yang tidak mampu, tapi sampai di sini ya entah kepala desa atau camat RT kan mereka memberi bantuan kepada orang yang mengenal mereka atau keluarga mereka sendiri. Oh jadi begitu ya Bu. Berarti dengan Ibu bekerja sebagai pemulung begini dengan menjualan kue itu untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonominya Ibu ya? Iya, bagi-bagi kan ada juga ini mau tabung nih buat bayar biaya sekolah anak gitu. Ya bagus juga itu Bu. Tetapi kan tetap sabar ya Bu untuk kehidupan ekonominya Ibu, karena begitulah kita Ibu. Kadang kita direndahkan, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Jadi kita sebagai orang miskin ini memang gak bisa melakukan apa-apa. Begitu Bu, suara kita tidak dihargai, suara kita tidak didengar. Cuma bagaimana kita bisa berubah Bu? Ya Bu ya, jadi Bu tetap sabar Bu. Oh ya Bu, saya ada sedikit uang Bu, mungkin tidak banyak ya Bu ya. Jangan marah ya Bu. Ini untuk anaknya Ibu, begitu Bu bisa membelikan makanan yang enak buat anaknya. Jangan marah ya Bu, tidak seberapa. Semoga ini bisa bermanfaat buat Ibu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Iya Bu. Tuhan memberkati Ibu. Iya sama-sama Bu. Ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu. Hati-hati ya Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu. Hati-hati ya Bu. Iya. Musik. Iya. Orang miskin adalah mereka yang bisa kita anggap sebagai warga negara yang included out. Mereka secara hukum tinggal di suatu tempat, tetapi mereka tidak diberikan kesopanan yang sama, dipercayakan dengan tanggung jawab yang sama, atau dihormati dalam proses paralel sebagai warga negara yang sarananya lebih besar dan diberlaku lebih baik konsisten dengan nilai-nilai kelas menengah. Untuk memenangkan peran melawan kemiskinan, membutuhkan strategi dan perang agresif terhadap warga negara yang miskin. Namun, ada ketegangan antara pemerintah dan warga negara, dan itu adalah ketegangan yang tidak dapat dengan mudah disingkirkan. Ini mungkin benar terutama di konteks hubungan kemiskinan, ketika kemiskinan dipertimbangkan dalam 3 dimensi, yaitu substansi, status, dan agensi. Kemiskinan substansi terjadi ketika seseorang memiliki materi yang tidak memadai sumber daya, termasuk makanan, uang, perumahan, dan lain sebagainya. Kemiskinan status terjadi ketika orang atau individu dianggap kurang dihargai dibandingkan dengan teman sebayanya. Kemiskinan agensi tidak kurang dari suatu kondisi di mana mereka yang terlibat dicegah oleh perampasan materi dalam pengalaman kekuasaan yang membentuk diri sendiri dan dengan demikian dari mempertahankan diri mereka sebagai subjek. Kemiskinan adalah kondisi yang perlu dan dapat diterima. Tingkat kemiskinan kewarganegaraan bagi seluruh penduduk dan kurangnya pemberdayaan orang miskin telah membiarkan orang miskin kurang berpendidikan dan ditolak secara sosial yang sama berdiri dan dimanipulasi di dalam politik.
Aktor politik elit menggunakan orang miskin untuk mengejar kepentingan mereka, tanpa memungkinkan orang miskin untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Tautan representasi rusak dan kelas bawah permanen tidak ada. Kemiskinan bertahan bukan untuk kebutuhan ekonomi, tetapi untuk kepentingan politik. Orang miskin adalah makhluk emosional yang berjuang untuk mencari nafkah, dan mereka perlu tahu bahwa seseorang akan berada di pihak mereka dan dapat membantu mereka. Dari perspektif ilmu politik, kemiskinan adalah kurangnya kekuatan dan akses yang sama terhadap barang dan jasa. Para ekonomi cenderung percaya bahwa kemiskinan adalah kekurangan sumber daya, uang, pekerjaan, perumahan, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah. Masyarakat miskin harus mendapatkan keadilan yang sama di dalam masyarakat, agar mereka bisa memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya. Masyarakat miskin tidak diberi peluang kerja yang sama di dalam lingkungan masyarakat, sehingga ini memungkinkan masyarakat miskin tetap miskin dan yang kaya akan tetap kaya atau kekayaannya akan tetap bertambah. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjadinya lagi diskriminasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu kita tahu bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan bersama di dalam kehidupan bermasyarakat yang dilibatkan oleh pemerintah. Bukan sebaliknya, pemerintah yang harus menginterogasi masyarakat miskin agar mereka mengikuti perilaku atau petunjuk atau tujuan dari pemerintah yang nantinya merugikan masyarakat miskin itu sendiri. Tentunya diskriminasi itu kita harus hindari agar di dalam masyarakat adanya keadilan dan kesejahteraan atau ditempatkan di posisi yang sama dan tidak membedakan antara masyarakat miskin ataupun masyarakat kaya, sehingga kedua-duanya mendapatkan kewajiban yang layak di dalam masyarakat agar bisa bertahan hidup dan masyarakat miskin bisa menyekolahkan anak mereka di sekolah atau pendidikan yang lebih baik dan layak untuk mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah. Community Development Block Grant (CDBG) bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah kebutuhan perkembangan masyarakat seperti perumahan yang terjangkau, kehidupan yang layak di dalam lingkungan sosial, dan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sedang. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima hibah mengembangkan rencana untuk keterlibatan sipil keluarga berpenghasilan rendah dalam memecahkan masalah masyarakat mereka. Misalnya, menyediakan akses ke pertemuan publik lokal, kesempatan untuk meninjau usulan program yang sama di dalam lingkungan masyarakatnya. Itu saja kesan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.